Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Tambunan dari kelas AK509. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait jurnal model optimalisasi portofolio untuk prediksi harga saham menggunakan machine learning. Tinjauan akademik berdasarkan paper ilmiah. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah latar belakang, dilanjutkan dengan objek dan tujuan penelitian, metodologi penelitian, sebuah alur terstruktur, lalu fokus algoritma, yaitu Extreme Gradient Boosting atau XGBoost, lalu hasil utama penelitiannya, keterbatasan penelitian dan tantangan implementasi, implikasi praktis bagi investor, dan terakhir, kesimpulan dan arah penelitian selanjutnya. Kita akan lanjut langsung ke latar belakang. Jadi latar belakang keterbatasan dan peluang. Yang pertama kita akan membahas pendekatan tradisional terlebih dahulu. Estimasi return dan risiko seringkali bergantung pada data historis yang diasumsikan statis. Hal ini kurang akurat dalam menghadapi pasar saham yang bersifat dinamis, kompleks, dan non-linear. Seperti yang pertama bergantung pada rata-rata masa lalu, asumsi pasar yang statis, kesulitan memprediksi kondisi masa depan. Lalu dari pendekatan ini muncullah sebuah peluang di mana di era modern ini kita sangat berdekatan, kita sangat eh, beriringan dengan yang disebut machine learning, salah satu dari perkembangan AI. Algoritma ini pembelajaran mesin menawarkan kemampuan untuk menganalisis pola kompleks dan non-linear dari data historis, sehingga dapat meningkatkan akurasi prediksi secara signifikan, seperti meningkatkan akurasi prediksi return, menghasilkan portofolio yang lebih efisien, beradaptasi dengan dinamika pasar. Lalu, objek dan tujuan penelitian. Objek penelitian. Fokus penelitian adalah pengembangan model yang mengintegrasikan prediksi harga saham dengan optimasi portofolio. Model prediktif berbasis XGBoost digunakan untuk mengestimasi return saham dari indeks Nifty 50 periode Januari 2011 sampai Juli 2024. Tujuan utama menerapkan algoritma XGBoost untuk meramalkan expected return, jadi yang bisa diperkirakan returnnya, menyusun portofolio dengan return optimal dan risiko terukur, mengevaluasi efektivitas pendekatan ini dibandingkan metode konvensional. Lalu metodologi penelitiannya, sebuah alur terstruktur. Penelitian ini mengikuti serangkaian langkah metodologis yang sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga optimasi portofolio. Yang pertama adalah pengumpulan data. Mengambil data harga saham harian dari seluruh komponen indeks Nifty 50. Lalu yang kedua, feature engineering. Menambahkan indikator teknikal seperti average directional index untuk membantu model menangkap pola pasar. Dilanjutkan dengan normalisasi data, yaitu menormalisasi semua input numerik agar model dapat belajar secara efektif tanpa bias skala. Lalu pelatihan model. Melatih algoritma XGBoost untuk mempelajari hubungan antara fitur teknikal dan harga saham masa depan. Lalu yang terakhir, kita memprediksi dan optimasi. Menggunakan output prediksi untuk memilih saham dan bobot portofolio guna memaksimalkan return. Lalu fokus algoritma, Extreme Gradient Boosting, atau disebut XGBoost. Lalu kenapa kita menggunakan XGBoost? XGBoost adalah algoritma pembelajaran mesin yang canggih dan sangat efektif untuk tugas prediksi. Algoritma ini pada dasarnya membangun serangkaian model pohon keputusan atau decision tree secara berurutan, di mana setiap model baru mencoba memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan kalau dari decision tree ini akurasinya tinggi, dikenal karena performa prediktifnya yang unggul, efisiensi, mampu menangani dataset besar dengan cepat, fleksibilitas dapat digunakan untuk masalah regresi atau prediksi nilai dan klasifikasi. Lalu hasil penelitiannya,
Jadi koefisien of determination-nya itu adalah 85%. Sebagian besar variasi harga saham dapat dijelaskan secara akurat oleh model prediksi ini. Tingkat akurasi prediksinya cukup tinggi, mampu menghasilkan prediksi expected return yang relatif tinggi untuk optimasi. Lalu estimasi volatilitasnya itu efektif, esensial dalam proses penyusunan portofolio yang mempertimbangkan risiko. Keterbatasan penelitian dan tantangan implementasinya. Yang pertama itu perlunya penyesuaian lanjutan. Hasil model hasil menunjukkan variasi sehingga membutuhkan optimasi hyperparameter lebih lanjut untuk meningkatkan stabilitas. Lalu yang kedua, ketergantungan pada data real time. Implementasi di dunia nyata akan membutuhkan ketersediaan data pasar secara real time dan infrastruktur teknis yang memadai. Lalu yang ketiga, batasan regulasi. Penerapan model otomasi dalam industri investasi harus mempertimbangkan batasan dan aturan regulasi yang berlaku. Dan yang keempat itu tantangan integrasi. Mengintegrasikan model ini dengan sistem investasi yang sudah ada merupakan sebuah tantangan teknis tersendiri. Lalu yang terakhir, kinerja pada kondisi ekstrim. Performa model belum dievaluasi secara mendalam pada kondisi market stress atau volatilitas ekstrim. Lalu apa implikasi praktis bagi investor? Pendekatan inovatif ini memberikan perangkat yang lebih canggih bagi investor dan manajer investasi untuk menavigasi kompleksitas pasar keuangan. Itu dari keputusan yang lebih baik, menyediakan dasar kuantitatif yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan investasi, portofolio adaptif, kemungkinan penyesuaian portofolio yang cepat sebagai respons terhadap perubahan prediksi pasar, efisiensi optimal membantu mencapai keseimbangan yang lebih baik antara target return dan toleransi resiko. Kesimpulan dan arah penelitian selanjutnya. Kesimpulannya itu dapat kita tarik menjadi tiga, yaitu yang pertama, integrasi machine learning XGBoost dan optimasi portofolio terbukti menjadi pendekatan yang efektif. Yang kedua, model ini menawarkan alternatif yang kuat dengan akurasi prediksi yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Yang ketiga, kemampuan memprediksi return dan volatilitas adalah kunci keunggulannya. Lalu, arah penelitian selanjutnya itu direkomendasikan ada tiga juga. Yang pertama, mengeksplorasi algoritma machine learning lain di luar XGBoost, mengevaluasi performa model dalam kondisi pasar yang ekstrim atau market stress. Yang ketiga, melakukan studi lebih lanjut mengenai aspek teknis implementasi nyata di industri investasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.